Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita yang mana tadi sudah sampai kepada pilar yang kedua, pilar kesuksesan dunia akhirat yang kedua. Di mana di sini diterangkan bahwa dalam Quran surat Al-Asr, pilar kesuksesan dunia dan juga akhirat yaitu adalah melakukan amal soleh. Ya, amal soleh yaitu adalah amalan yang mencocoki atau selaras dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kami berikan permisalan ataupun contoh bahwa ketika kita mendapati anak kita baik, maka kita sebut dia anak soleh. Kenapa? Karena kita mendapati anak kita sejalan, selaras atau mencocoki petunjuk Nabi Muhammad SAW. Namun apabila kita melihat anak kita membangkang, ya, mencela kita, durhaka kepada kita, maka kita pun sebut anak kita sebagai anak durhaka. Kenapa? Karena amalan perbuatan anak kita tidak mencocoki atau tidak selaras dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka amal soleh adalah amalan yang selaras dengan Nabi atau petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang kedua agar amal soleh tersebut diterima yaitu adalah ikhlas. Ikhlas, ya, harus dikerjakan, ya, ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Dan kedua syarat ini terkumpul di dalam firman Allah tabaraka wa taala Quran surat Al-Kahfi ayat keberapa? Ayat 110, ya, yaitu wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah melakukan kesyirikan, ya, dalam peribadatan kepada Allah tabaraka wa taala. Dan amalan-amalan soleh ini sangatlah banyak, ya. Amalan soleh ini sangatlah banyak sekali. Di antara amalan-amalan soleh yaitu adalah apa? Salat. Kemudian di antara amalan soleh yang lainnya adalah sedekah, puasa, ya. Dan apabila kita perhatikan apa yang sudah saya baca pada sholat Isya di rakaat pertama, tadi saya baca surat apa? At-Tin. Di sana, ya, saya membaca, ya, Wat-tin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu, ya, berilmu, beriman kepada Allah tabaraka wa taala dan melakukan amal soleh, maka Bapak Ibu telah mencapai kepada kesempurnaan. Dengan dua ini berarti Bapak Ibu telah mencapai kepada apa? Kesempurnaan. Adapun, ya, pilar yang ketiga, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, ya, itu adalah bagian daripada amal soleh. Ya, dipahami nggak Pak? Jadi sebenarnya dengan ilmu dan iman dan amal soleh, ya, ulangi, sebenarnya dengan ilmu dan amal soleh itu sudah cukup, akan menghantarkan Bapak kepada manusia yang baik, menghantarkan Bapak kepada manusia yang beriman. Namun di dalam Quran surat Al-Asr ada tambahan, ya, pilar yang ketiga dan yang keempat, yaitu adalah saling menasehati dan juga, ya, saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran. Ini adalah bagian daripada amal soleh, ya. Dan telah banyak
di dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan bahwa iman dan amal soleh selain menjadikan seseorang dia menjadi manusia yang sempurna, maka amal dan iman soleh juga, iman dan amal soleh juga akan menjadi sebuah kemenangan dan juga pintu atau kunci kebahagiaan. Gitu. Ya, dan ini pernah kita bahas. Contohnya dalam Quran surat An-Nahl 97. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, yang baik wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Lihat apa kata Allah, amal soleh dan iman. Kemudian di dalam ayat lain dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura, jika seandainya para penduduk negeri-negeri itu amanu wattaqau, mereka beriman dan juga bertakwa. Iman dan takwa. Ya, apa itu takwa? Takwa adalah mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ya, simpelnya amal soleh juga. Ya, la fatahna alaihim barakatim minas sama, maka niscaya kami akan turunkan keberkahan dari langit. Wal ardi, begitu pula dari tanah. Ya, tuh. Ini menunjukkan bahwa iman dan amal soleh adalah kunci kebahagiaan, adalah kunci kemenangan. Kemudian di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 66, ini juga dikuatkan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, walau annahum aqamut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la aqalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Jika sekiranya mereka benar-benar mengamalkan Taurat, mengamalkan Injil, dan mengamalkan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka, maka niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki-kaki mereka. Tentu ini setelah iman. Kemudian dia melakukan amal soleh. Karena nggak akan ada orang yang tiba-tiba mengamalkan isi kandungan Al-Quran kecuali dia telah iman terlebih dahulu. Ada nggak orang dia nggak beriman, tapi dia ngamalin isi Al-Quran? Mungkin nggak? Ya nggak mungkin. Ya, makanya apa? Ya, iman dulu. Beriman, kemudian mengamalkan apa? Melakukan amalan-amalan soleh. Maka dengan iman dan amal soleh ini, ya, telah cukup menjadikan seseorang ini menjadi insan yang mulia, insan yang sempurna. Dan dengan iman amal soleh ini juga di dalam banyak tempat di Al-Quran telah menerangkan tentang bahwa keduanya merupakan kunci kehidupan yang baik, kunci kemenangan, kunci kebahagiaan. Nah, adapun ya pilar yang ketiga, kita bahas pilar yang ketiga, ya, yaitu adalah apa? Wa tawasau bil haqqi, saling menasehati di dalam kebenaran. Nah, ini adalah pilar yang ketiga, adalah contoh Bapak Ibu sekalian. Contoh daripada amal soleh. Apa contoh amal soleh yang disebutkan dalam pilar yang ketiga? Yaitu saling menasehati di dalam kebaikan. Bahasa simpelnya apa? Saling menasehati di dalam kebaikan. Simpelnya dakwah. Pilar pertama ilmu, pilar kedua amal soleh, pilar yang ketiga adalah dakwah. Dan dakwah adalah apa? Bagian daripada amal soleh. Namun kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan wa tawasau bil haqqi? Memberikan contoh daripada amal soleh itu adalah saling mengingatkan atau berdakwah kepada orang lain, mengajak orang lain. Karena dakwah adalah ibadah, dan dakwah termasuk amalan yang mulia dan memiliki konsekuensi yang sangat besar. Apa itu? Ya, ketika kita berdakwah, mengajak manusia, maka itu artinya kita ya mengajak manusia kepada apa? Ya, kepada keselamatan,
Ketika kita mendakwahkan isi kandungan Al-Quran, mendakwahkan petunjuk Nabi SAW, mengajak manusia kepada kebenaran untuk mengamalkan isi kandungan Quran dan juga sunnah Nabi, ya berarti itu artinya kita apa? Sedang mengajak mereka kepada surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tidaklah kita berdakwah melainkan akan ada konsekuensi besar. Apa itu? Ya kita akan mendapatkan gangguan. Kita akan mendapatkan apa? Celaan. Kita akan mendapatkan hinaan, ya. Maka pada pilar yang keempat, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan wa tawassau bis sabri, dan saling menasehatilah kalian dalam kesabaran. Setelah dakwah, ya, dan berbagai macam konsekuensinya yang kita hadapi, ya, maka kita diperintahkan untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan ini selaras dengan apa yang diwasiatkan oleh Luqman. Lihat oleh Bapak Ibu sekalian, ya, di mana Luqman pernah berwasiat. Di dalam Quran surat Luqman ayat ke-17, Luqman mengatakan kepada anaknya, "Ya bunai, wahai anakku, aqimis shalah, dirikanlah salat olehmu, wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah manusia mengerjakan kebaikan, wanha 'anil munkar, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar." Kemudian apa kata bapaknya? Wasbir ma asabak, dan bersabarlah kamu wahai anakku terhadap apa-apa yang menimpamu nanti. Dan bersabarlah kamu wahai anakku terhadap konsekuensi dari apa yang telah kamu lakukan. Jadi dakwah ini merupakan bagian daripada amal soleh yang dia memiliki keutamaan yang agung dan juga memiliki konsekuensi. Dan tidak bisa seseorang berdakwah kecuali dia memiliki ilmu. Tidak bisa seseorang dia berdakwah kecuali dia sudah memiliki apa? Mental yang kuat. Karena dia akan menghadapi berbagai macam ujian. Dia akan menghadapi berbagai macam cobaan. Ya. Hinaan, tuduhan, suudzon, adu domba, ghibah, dan lain sebagainya. Tentu orang-orang yang memilih jalan ini ya bukan orang-orang biasa. Ketika Bapak Ibu sudah mengatakan dan memantapkan hati untuk berdakwah, ya berarti Bapak harus kuat menghadapi berbagai macam cobaan, baik itu internal dari keluarga kita maupun cobaan yang datang dari eksternal, yaitu apa? Orang lain. Kalau dengan keluarga kita, ya kita nanti akan terbentur dengan apa? Hubungan silaturahmi. Bagaimana kita berpikir kita mendakwahkan keluarga kita karena kita cinta kepada keluarga kita, dan ini merupakan perintah Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Namun ketika kita menasehati keluarga kita, mendakwahi keluarga kita, kita mendapatkan apa? Ya berbagai macam halangan, rintangan, tentangan, dan lain sebagainya. Yang konsekuensinya bisa menjadikan hubungan silaturahmi kita terputus sebab itu. Maka kita harus apa? Memutar otak lagi, bagaimana kiranya apa? Ya, silaturahmi tetap terjaga, terjalin, dan lain sebagainya. Maka berat. Ya, dakwah itu berat. Dakwah itu tidak sembarangan, dan dakwah harus dilakukan sesuai dengan contoh Nabi SAW. Karena Allah telah berfirman, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Dan sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat,
dan dia banyak menyebut Allah tabaraka wa taala. Namun ya santai saja Pak. Orang beriman hanya ada dihadapkan dua sikap. Idza asobat husarra fasyakar wa idza asobat hudarra fasabar. Jika ditimpa kebaikan dia bersyukur. Jika ditimpa keburukan maka dia bersabar. Maka nasihat Luqman ini kepada anaknya, nasihat Luqman juga kepada kita. Aqimis shalah ya bunai, aqimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf, ya ajaklah manusia melakukan amalan-amalan kebajikan. Wanha 'anil munkar, ya cegahlah manusia daripada melakukan kemungkaran. Wasbir ma asabak, dan bersabarlah kamu terhadap apa-apa yang akan menimpa dirimu. Maka kita harus saling menguatkan. Dan hati kita tidak akan menjadi kuat, tidak akan menjadi satu kecuali dengan apa yang telah Allah satukan. Para sahabat Nabi SAW. Kadang jujur saya sedih ketika mendapati ya jamaah berpecah belah. Ada jamaah Ustadz Fulan, ada jamaah yang ya fanatik kepada Ustadz Fulan, ya. Ini sungguh sangat menyedihkan. Kita telah diamanahi oleh Allah tabaraka wa taala nikmat manhaj salaf. Kita rawat, kita jaga. Ukhuwah Islamiyah ini merupakan nikmat yang besar, maka kita rawat, kita jaga. Dengan apa? Dengan iman, amal soleh, saling menasehati, saling menguatkan satu dengan yang lainnya untuk terus bersabar, meyakinkan satu dengan yang lainnya bahwa kita akan termasuk daripada golongan orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Tidakkah kita mendengar firman Allah tabaraka wa taala, qala Allahu hadza yaumun yanfa'us shadiqina sidquhum, bahwa pada hari kiamat nanti adalah hari di mana ya kejujuran itu akan bermanfaat bagi siapa? Bagi orang-orang yang jujur. Walaupun di dunia kita didustakan, walaupun di dunia kita dituduh dengan sesuatu yang tidak-tidak, sesuatu yang mungkin menyakitkan hati kita, namun ketika yang disampaikan oleh kita adalah suatu kejujuran, qala Allah wa qala Rasul, maka tentunya wala aqibatu littaqwa, bahwa sesungguhnya keberakhiran ataupun akhir yang baik itu adalah bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Ya, maka tetap kita harus saling menguatkan dan juga saling menasehati, ya, agar kita semua kuat dan siap menghadapi berbagai macam rintangan yang akan kita hadapi nanti. Dan bersabar, pilar yang keempat yaitu adalah bersabar. Maka di sini ada 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Dan yang ketiga, yaitu adalah sabar menghadapi takdir Allah yang mungkin menyakitkan kita. Ya, kita sabar dalam taat kepada Allah. Ya, lihat ketika Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan sabar dalam melaksanakan sholat. Dan masih banyak sekali Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersabar. Di antaranya dalam Quran surat Maryam ayat 65. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir 'ibadatihi. Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Kemudian itu hanya pendukung, ya, pendukung, ya, untuk menguatkan 3 fasilitas yang sudah Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan keteguhan oleh Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi insan yang mulia dan juga sempurna, baik itu di dunia maupun di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Satu kata sebagai penutup, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam
annan nasra ma'as sabri. Ketahuilah olehmu bahwa kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karobi, dan jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Hadis riwayat Ahmad. Wassallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Tafadhal. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya nih. Ya, saya bawa parfum nih Pak. Ya, hadiahnya. Ya, ya ada 4 ya. Saya bawa parfum 4. Ini parfum yang biasa saya pakai Pak. Ya, yang biasa saya pakai. Ya, di sini ada 4 nih parfumnya. Ya, isinya 12 mili. Isinya 12 mili. Ini jangan dibuang, Pak. Ini beda parfumnya sama parfum yang suka di masjid-masjid ya. Ya, bedanya maksudnya ini full bibit, Pak ya. Ini full bibit gitu. Ya, kalau beli ke minyak wangi, ke tukang minyak wangi ya, ini sekitar di 50-60-an lah. Ya, 12 mili. Ya, baik. Ada yang mau bertanya? Saya Sir. Boleh. Tadi viral yang terakhir mungkin saja. Ketika kita menjalankan telah demi fardhatun ala kulli muslim sebagai muslim. Terus mengamalkannya. Dan yang terakhir tadi Ustaz sampaikan mendakwahkan. Nah, mindset di masyarakat kita seolah-olah dakwah itu adalah tugas kewajiban seorang ustaz. Tapi yang Anda mungkin bisa barangkali yang salah memahami, apakah ini dakwah ini setiap seorang muslim atau bagaimana? Dan bagaimana ketika kita acuh tak acuh terhadap dakwah itu sendiri, atau tidak tidak peduli terhadap keluarga, tidak peduli terhadap lingkungan dan lain-lain. Apakah dia berdosa atau tidak? Baik ya, syukran jazakallahu khairan ya. Setiap muslim tentunya diwajibkan untuk berdakwah. Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun itu satu ayat. Namun ya setelah dia mempelajarinya dengan baik. Maka kuncinya tidak boleh seseorang berdakwah kecuali dia telah menguasainya. Menguasai ayat tersebut yang ingin disampaikan maksudnya. Maka oleh karena itu apa? Harus dengan ilmu. Dakwah itu mulia. Jangan hilang kemuliaannya sebab kejahilan kita. Ya, gitu. Maka oleh karena itu, bagi bapak selaku kepala keluarga dituntut untuk apa? Untuk memiliki ilmu agama gitu. Ya. Jadi sebelum kita mendakwahkan maka ilmu dulu, kuasai dulu ayat yang mau disampaikan gitu loh. Jangan sampai kita bacain ayat kitanya sendiri nggak ngerti dengan ayat itu. Ya, maka kuncinya adalah apa? Satu, ya, yaitu ilmu. Dan setiap muslim wajib menyampaikan apa yang sudah dia ketahui gitu loh. Ya. Dan tidak boleh menyampaikan sesuatu yang dia tidak ketahui. Karena bukannya nanti malah memberikan kebaikan, justru malah menimbulkan kemadorotan. Niat hati ingin mengajak orang kepada kebaikan, justru malah sebaliknya. Ya, niat hati ingin mencegah kemungkaran, namun justru malah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Apa sebabnya? Karena dia tidak punya ilmu. Maka syarat seorang dai wajib dia berilmu. Itu satu. Dan semua orang dituntut untuk dakwah kepada dirinya pribadi. Ya, maka sebelum dia sampaikan, usahakan dia amalkan. Ya, amalkan. Maka ketika Bapak Ibu nanti pakai parfum ini, ya, ingat satu hadis Nabi apa? Innama hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tibu. Sesungguhnya, ya, dunia yang aku cintai kata Nabi daripada dunia yang kalian cintai,
kecuali dua, yaitu perempuan, yang kedua adalah wangi-wangian. Kita sudah ingat nih hadisnya, tinggal kita amalkan. Iya, gampang saja sudah. Ya, terus yang lain lagi, misalkan ya, amalkan lagi terus seperti itu. Ya, adapun kalau untuk dakwah kepada keluarga, kepada tetangga yang sifatnya individu, maka setiap muslim dituntut untuk dakwah seperti itu. Adapun kalau dakwah di majelis ilmu yang mungkin pesertanya ribuan, maka serahkanlah kepada orang yang lebih kompeten di bidangnya, seperti itu ya. Jadi kalau untuk dakwah secara individu, maka setiap mukmin dituntut untuk berdakwah. Tapi kalau di dakwah secara kolektif seperti ini, ya maka diserahkan saja kepada yang sudah atau yang kompeten di dalam bidangnya tadi, seperti itu. Ya, baik Pak. Ini antum berhak dapat ini yang bertanya. Ya, insyaallah. Tafadhol, ada yang mau bertanya lagi? Ya, mangga silakan Pak Asep. Yang nanya nanti dapat parfum Pak. Ini Ustaz, Wa fika barakallah. tentang cobaan, ujian maupun teguran dan adab itu bagaimana cara kita menyikapi maupun membedakannya. Terus boleh tidak ketika ada seseorang sama orang lain itu istidraj, yaitu misalkan tidak sholat, tidak ikut kajian, tidak sholat berjamaah dan lain sebagainya. Boleh tidak ada semacam alhamdulillah kita diusahakan semaksimal mungkin sholat berjamaah, membaca Al-Quran, atau misalkan hadir ke majelis ilmu. Apa kita tidak termasuk ujub jika kita membandingkan dengan misalkan orang lain tersebut? Demikian Ustaz. Wa fika barakallah. Tayyib ya. Jadi untuk ujian ya, cobaan, kemudian apalagi azab ya gitu. Ya, berkaitan dengan azab tentunya ya, azab ini untuk umat Nabi Muhammad SAW itu ditangguhkan. Namun ada beberapa azab yang disegerakan. Di antaranya ya berdosa kepada kedua orang tua, maka biasanya azabnya disegerakan. Ya, kemudian apalagi? Ya banyak yang lainnya, termasuk zina. Ya, itu pun apa? Ya, azab yang disegerakan. Kemudian mungkin ada lagi yang lainnya yang insya Allah nanti akan disampaikan pada pembahasan yang lain Pak ya. Nah kemudian ya istijraj, maka setiap nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita namun tidak kita manfaatkan dalam ketakwaan, ketaatan kepada Allah, maka dipastikan itu adalah istijraj. Itu. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita namun kita tidak pergunakan nikmat tersebut ya dalam ketaatan kepada Allah, maka dipastikan itu adalah sebuah istidraj. Ya, kemudian ya yang ketiga adalah bagaimana kalau misalkan kita melihat orang lain untuk memotivasi diri kita misalkan ya. Maksudnya tidak hasad gitu ya. Tidak hasad. Kita hasad itu dilarang namun diperbolehkan ya kepada dalam dua hal ya. Pertama itu kepada orang kaya yang memiliki harta banyak ya, kemudian kita iri, hasad ya kepada mereka, artinya kita pun ingin seperti mereka, punya harta banyak, kemudian kita ingin memanfaatkan harta tersebut untuk sedekah kepada Allah tabaraka wa taala gitu kan, kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Kemudian yang dibolehkan itu adalah hasad iri kepada orang yang hafal Quran, yang senantiasa dia selalu menggunakan hafalannya itu untuk melaksanakan sholat malam. Ya, kita boleh. Nanti kan ada hasad, ada ghibthah. Ghibthah itu adalah hasad yang diperbolehkan. Ya, yang diperbolehkan. Seperti tadi, ada orang yang hafidz Quran, kemudian hafalannya sering dia gunakan dalam sholat malamnya, maka kita boleh iri kepada orang-orang seperti itu. Artinya iri dalam rangka untuk lebih meningkatkan apa? Ya, peribadatan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Pak Asep, mangga tafadhal Pak Asep ya, diambil nanti. Mangga anu sanes. Mangga silakan Pak Graha. Jangan yang susah-susah Pak Graha ya. Ini terkait dengan berdoa. Apakah boleh kita mendoakan keburukan pada orang lain? Maksudnya gini, ketika misalnya kita dizalimi orang lain, bukan kita merasa tidak enak dan sebagainya, tapi saya juga mendengar bahwa doa itu akan kembali kepada yang berdoanya.
Jadi kan khawatir kita dalam keburukan nanti kembali ke kita. Dari sisi lain juga ada, saya dengar tuh doa orang teraniaya itu mustajab. Nah, bagaimana benang merahnya? Sebetulnya seperti apa kita bersikap ketika ini, apakah boleh mendoakan keburukan atau tidak? Baik ya, setahu saya sebagaimana penjelasan para ulama bahwasanya ya al-aslu setiap mukmin itu dituntut untuk berdoa yang baik-baik walaupun dia sedang terzalimi ya. Artinya apabila kita terzalimi maka diutamakan, dianjurkan ya, dan lebih baiknya kita mendoakan hal-hal yang baik ya. Seperti kita dizalimi oleh tetangga kita ya, tanahnya diserobot misalkan, itu adalah tindakan kezaliman kan. Nah, maka apa? Maka kita doakan tetangga kita kebaikan, mudah-mudahan dia berikan hidayah. Mungkin saat ini dia menyerobot, namun ya esok hari dia mewakafkan tanahnya untuk masjid ya. Mungkin ya dia mewakafkan tanahnya nanti untuk pondok pesantren ya, dan lain sebagainya ya. Itu diusahakan. Namun kata para ulama apabila emang terpaksa dan tidak bisa ya tidak masalah gitu kan, seperti itu. Itu yang saya ketahui gitu Pak ya. Artinya ya kalau emang hatinya tidak bisa gitu kan, dan kemudian terpaksa dia mendoakan keburukan saking jengkelnya gitu ya, ya tidak apa-apa gitu loh. Namun sangat dianjurkan untuk tidak mendoakan keburukan seperti itu. Itu yang saya ketahui. Ya, jadi berusahakan apa? Doakan aja kebaikan. Ya, kebaikan kan banyak sekali, Pak. Ya, mudah-mudahan ketika kita mendoakan kebaikan justru kan nanti akan diaminkan sama para malaikat. Ya, ketika kita mendoakan kebaikan maka malaikat pun apa? Wa kadzalika bika. Begitu pula dengan engkau, maka engkau akan mendapatkan apa? Kebaikan dan lain sebagainya. Wallahu taala a'lam. Tafadhol, Pak. Silakan satu lagi terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Bagaimana surat Al-Azhar berhubungan dengan konsep iman dan amal soleh? Surat Al-Asr berhubungan dengan konsep iman dan amal soleh. Bentar. Bagaimana surat Al-Asr berhubungan dengan konsep iman dan amal soleh? Di dalam Quran surat Al-Asr kan diterangkan illal ladzina amanu, ya, kecuali orang-orang yang beriman. Maka di sana diterangkan bahwa iman itu tentunya sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa al-iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ya, penjelasan iman ya di dalam Quran surat Al-Asr ini ya, yaitu seperti penjelasan iman di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau penjelasan iman dalam Quran surat Al-Asr ini juga seperti apa yang disampaikan dalam Quran surat Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah konsep-konsep daripada keimanan ya, yaitu adalah iman dalam artian ya, beriman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasulnya, dan juga hari akhir ya. Termasuk daripada iman di dalam Quran surat Al-Ikhlas ya, kita akan mendapati bahwa innal insana lafi khusrin ya. Kalau kita mau tadaburi maka kita akan mendapati bahwa tentang apa? Kerugian ya seseorang di masa depan ini adalah perkara gaib yang tentu tidak diketahui oleh kita semua ya. Maka oleh karena itu hendaknya kita apa? Beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang kepada sesuatu yang gaib, artinya sesuatu yang tidak kita ketahui, yaitu berupa keberakhiran kita nanti ya, setelah kita hidup di dunia ini. Karena dikatakan oleh dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya terkadang ada orang yang dia sudah melakukan amalan soleh, namun di penghujung hayat sehasta lagi dia masuk surga, maka dia akan apa? Melakukan amalan penduduk neraka. Ada juga orang yang dia selama hidup di dunia dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka, namun ternyata sehasta lagi mau masuk neraka dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Kemudian masuklah dia ke dalam surga. Ya. Kemudian amal soleh juga ya di dalam Quran surat
al-asr, maka konsepnya tadi sudah jelas bahwa wa amilus sholihat, kata sholih itu ditunjukkan untuk amalan-amalan yang mencocoki ataupun selaras dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan amalan salah. Amalan salah adalah amalan yang mencocoki ataupun selaras dengan keinginan setan. Seperti itu, wallahu taala a'lam. Mohon maaf apabila mungkin ada jawaban-jawaban yang kurang tepat atau kurang memuaskan Bapak Ibu sekalian ya. Kita cukupkan sampai di sini karena sudah terakhir ini, tidak ada lagi. Ya, insyaallah nanti pekan depan bawa lagi. Ya, insyaallah Pak. Cukup ya, udah habis sih. Ya, baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.